Bully terlihat menaiki tangga dengan terburu-buru. Di depan kelasnya, dia melihat banyak murid berkerumun di luar kelas. Dan dia pun terkejut begitu melihat kelas dalam keadaan begitu kacau. Kursi berserakan, Lee Hyun Woo terbaring pingsan dan sebuah tas terbakar. Bully segera memadamkan api. Tak berapa lama, pengawas sekolah dan wakil kepala sekolah masuk. Kini Gamin terlihat duduk sendiri di suatu ruangan. Tak lama kemudian, Sehyun datang memberikan kacamata Gamin yang tertinggal di kelas. Dia juga akhirnya berterima kasih atas bantuannya menyelamatkannya dari bulian Hyun Woo. Bully, wakil kepala sekolah dan pengawas sekolah memasuki ruangan itu. Wakil kepala sekolah berusaha meyakinkan pengawas sekolah bahwa yang barusan dilihatnya adalah hal yang wajar di mana di setiap sekolah pasti ada siswa nakalnya. Oleh karenanya, dia berjanji akan mengeluarkan Gamin dari sekolahnya. Sementara itu, di atap sekolah, Pak Gen-yeop melihat dari jauh Hyun Woo yang sedang disidang oleh kelompok Pi-han-ul. Bully tidak terima Gamin dikeluarkan. Dia membela Gamin dengan mengungkapkan bahwa kekerasan di STM Yosung sudah menjadi budaya. Seorang murid hanya bisa bertahan jika dia berani melawan. Akibat perkataannya ini, pengawas sekolah mau mendengarkan dan sebaliknya mengabaikan omongan wakil kepala sekolah. Bahkan dia menyetujui ide Gamin yang ingin membentuk kelompok belajar. Keesokan paginya terlihat Gamin melakukan rutinitas hariannya yaitu berlatih fisik di taman kota. Tepat jam 6.30 dia menyudahinya dan kembali tidur. Dan di jam 6.45 ibunya membangunkannya kembali untuk berangkat sekolah. Di gerbang sekolah, Sehyun sudah menantinya. Mereka berdua tak sungkan lagi berjalan beriringan sambil membicarakan kelompok belajar mereka yang kini sudah diakui oleh Departemen Pendidikan. Di tempat lain, wakil kepala sekolah terlihat kesal pada Bully karena kejadian kemarin. Dia mengajak ide pembentukan kelompok belajar ini. Untuk mempersulit rencana Bully ini, dia menargetkan dalam waktu 5 hari, Bully dan 2 muridnya harus mampu merekrut 3 murid lagi. Gamin dan Sehyun membuat pengumuman perekrutan anggota kelompok belajar. Banyak siswa yang melihat pengumuman ini. Melihat ini, Gamin yakin dia bakal bisa mendapat 10 anggota lebih. Sebaliknya, Sehyun sangat pesimis ada siswa yang mau mendaftar. Dan benar, tak satu pun siswa yang mau mendaftar. Ada satu siswa yang akhirnya mencari Gamin, tapi siswa peringkat bertarung nomor 3 ini sebenarnya tidak berminat untuk mendaftar sebagai anggota kelompok belajar. Tapi dia hanya ingin bertarung dengan Gamin. Dengan polosnya, Gamin mengurus proses pendaftaran siswa ini. Dan uniknya, tanpa dia sadari, segala gerakan Gamin mampu menepis pukulan dan tendangan siswa nomor 3 ini. Hingga akhirnya siswa ini pingsan hanya gara-gara tidak sengaja terkena pintu loker Gamin. Gamin pun bingung, kok tiba-tiba siswa ini pingsan dengan hidung berdarah. Sehyun yang melihat semua kejadian itu pun hanya bisa melongo. Sementara para siswa yang juga melihat kejadian itu dari luar ruang perpustakaan langsung membesar-besarkan kejadian itu. Yang siswa itu diseretlah, dipukul dengan bukulah, sehingga Gamin ini terkenal sebagai siswa yang kejam. Karena tak kunjung ada yang mendaftar, Gamin berinisiatif untuk merekrut langsung anggotanya. Dia datangi kantin, tapi karena image kejamnya sudah menyebar di kalangan siswa, para siswa langsung lari begitu melihatnya. Sementara itu, Bully menyadari bahwa Lee Hyun Woo sudah tidak masuk sekolah beberapa hari. Sebagai wali kelas, dia ingin tahu kabar anak didiknya itu. Dia datangi rumah Hyun Woo, tapi tak ada sahutan. Keesokan harinya, Gamin dan Sehyun semakin terlihat lesu karena deadline semakin dekat, tapi belum juga ada penambahan anggota. Tiba-tiba Bully datang dan mengajak keduanya refreshing dengan pergi jalan-jalan ke toko buku, toko es krim, dan taman kota. Di taman kota, ketiganya saling bertukar cerita. Di akhir obrolan mereka, tak lupa Bully memberikan semangat. Ketika di lift, Bully tersadar jika buku Gamin terbawa olehnya. Dia telepon Gamin, tapi segera dia urungkan karena dia menyadari bahwa ada yang membobol rumahnya. Ternyata Hyun Woo dan gengnya sudah berkumpul di dalam apartemennya. Gamin yang baru saja selesai mandi menelepon balik Bully, tapi tak diangkat. Ternyata HP Bully dibanting oleh Hyun Woo dan Bully sendiri diseret tangannya hingga terjatuh. Iya guys, kali ini Hyun Woo ditugasi Pi-han-ul untuk menghabisi Bully karena bagi Han-ul, Bully sudah sangat mengganggu. Beruntungnya, Bully diselamatkan oleh Pak Gen-yeop. Pak Gen-yeop mengajak Bully berlari dan berlari untuk menghindari kejaran Hyun Woo dan gengnya.
Di basement apartemen, mereka bersembunyi di balik sebuah mobil. Sementara itu, Gamin rupanya tidak tenang. Dia keluar dari apartemennya dan mencoba menghubungi bully lagi, tapi tetap tidak bisa. Tiba-tiba ada 2 orang anak muda berboncengan motor melintas di depannya dan berkata, target sudah didapat. Bully mencoba menelepon polisi dengan HP Gonyop, tapi naas, mereka malah ketahuan. Bully dipukul dan pingsan. Sementara Gonyop dikeroyok oleh Hyunwoo dan teman-temannya. Gonyop sebenarnya mampu menghadapi para gangster itu, tapi dia akhirnya terjatuh karena titik lemahnya, yaitu luka di dadanya, ketahuan dan dipukuli oleh para gangster itu. Bully siuman dan Hyunwoo hendak memukulnya, tapi tiba-tiba seseorang menarik bajunya. Iya, Gamin sudah datang guys. Dengan entengnya, Gamin melempar tubuh Hyunwoo. Dia pun mulai menghajar para gangster itu. Gamin mengubah 2 potong kayu dan sebuah rantai menjadi senjata nunchaku. Iya, Gamin tanpa sepengetahuan ibunya punya jadwal latihan nunchaku. Jadi tidak heran dia sangat mahir berkelahi dengan senjata ini. Akhirnya para gangster itu kewalahan dan pada lari terbirit-birit. Hyunwoo hendak menusuk Gamin, tapi Gonyop lebih dulu memukulnya. Gonyop mau menghabisi Hyunwoo tapi dicegah oleh Gamin. Hyunwoo pun lari terbirit-birit. Di apartemennya, Bully duduk lemas tak menyangka dengan apa yang barusan dialaminya. Tak lama kemudian, Hujai, siswanya yang ikut-ikutan memukulinya tadi, menemuinya dan memohon maaf padanya. Dari Hujai inilah Bully baru tahu bahwa yang menyuruh Hujai, siswa-siswa lainnya dan juga Hyunwoo adalah Bi-han-ul. Keesokan harinya, laki-laki Gamin dan Sehyun terlihat lesu karena anggotanya belum juga bertambah. Tiba-tiba sebuah pesan masuk di HP Gamin menginformasikan bahwa siswa bernama Lee Ji-woo mendaftar sebagai anggota kelompok belajar. Keduanya segera berlari ke kelas Lee Ji-woo. Tanpa pikir panjang, Sehyun mendorong masuk Gamin ke kelas Lee Ji-woo yang ternyata adalah kelas cewek.